Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Sulaiman merupakan anak dari Nabi Daud alaihissalam. Beliau dikenal sebagai raja dari segala raja. Beliau diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kebijaksanaan, dapat berbicara dengan segala binatang dan berkuasa atas makhluk halus seperti jin maupun setan. Sebagai raja, Nabi Sulaiman memiliki kekayaan yang luar biasa. Banyak diceritakan dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang kekayaan Nabi Sulaiman yang jumlahnya sangat melimpah. Bahkan ada hikayat mengatakan saat terbuka pintu istana Nabi Sulaiman, di dalam istananya terdapat Taman Sulaiman yang di taman tersebut terdapat batu dan kerikil yang terbuat dari berlian dan permata. Walau diberi harta yang melimpah, Nabi Sulaiman tetap seorang hamba yang taat dan beriman kepada Allah. Dia tidak sombong atau pelit dengan kekayaan yang dimilikinya. Bahkan hingga suatu ketika Nabi Sulaiman berkeinginan dan merasa mampu memberi makan semua makhluk hidup di bumi ini, termasuk hewan di darat, laut, dan udara. Kisah tersebut diceritakan dalam kitab Durratun Nasihin fi Al-Wa'izin wa Al-Irsyad, karya Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Qaubawi, seorang ulama yang hidup pada tahun 13 Hijriah. Nabi Sulaiman memohon kepada Allah untuk mengizinkannya memberi makan kepada semua makhluk hidup di bumi. Namun Allah tidak langsung mengabulkan doa Nabi Sulaiman dan menjawab, "Sungguh engkau Sulaiman tidak akan mampu." Namun Nabi Sulaiman tidak menyerah begitu saja. Beliau kembali mengajukan permohonan kepada Allah hingga akhirnya Allah mengabulkan doa Nabi Sulaiman untuk memberi makan seluruh makhluk hidup di dunia ini. Lantas mulailah Nabi Sulaiman memerintahkan pasukannya mulai dari manusia hingga jin untuk memberitahu kepada seluruh makhluk hidup di bumi untuk menghadiri undangan jamuan makannya. Menurut cerita, makanan yang disajikan Nabi Sulaiman memiliki panjang setara dengan 1 bulan perjalanan. Begitupun dengan lebarnya. Lalu Allah bertanya kepada Nabi Sulaiman, "Makhluk manakah yang akan memulai memakan hidangan yang kamu sediakan?" Nabi Sulaiman menjawab, "Mereka yang mendarat di darat dan di laut." Allah memerintahkan satu makhluk besar dari golongan ikan untuk pertama kali menyantap makanan yang disajikan Nabi Sulaiman. Alangkah terkejutnya Nabi Sulaiman ketika melihat ikan besar tersebut melahap habis semua hidangan yang sudah disediakannya. Ikan itu kemudian berkata, "Hai Sulaiman, kenyangkanlah perutku. Kini aku masih merasa lapar." Seketika itu pula Nabi Sulaiman langsung bersujud sambil menangis kepada Allah, memohon ampunan karena merasa sombong dan merasa mampu memberi makan semua makhluk hidup. Padahal memberi makan 1 ikan saja ia masih belum cukup dan mampu. Kisah Nabi Sulaiman ini memberi kita pelajaran dan mengingatkan bahwa Allah itu benar-benar maha kaya dan tidak ada yang bisa menandingi kekayaan Allah. Bahkan kekayaan Nabi Sulaiman yang dianggap sebagai manusia terkaya saja tidak sanggup untuk memberi kenyangnya 1 ekor ikan pun yang merupakan makhluk ciptaan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benarkah selama masa hidupnya Rasulullah hanya berdakwah dan hidup dalam kemiskinan? Untuk mengetahuinya, tonton terus channel ini, tekan tombol subscribe, klik lonceng, dan share. Terima kasih. Sahabat, merujuk pada buku Agar di Surga Bersama Nabi, Rasulullah mulai membangun bisnisnya sendiri saat usianya 17 tahun, meskipun masih pada tahap rintisan. Dengan gelar Al-Amin, seorang yang bisa dipercaya, Rasulullah menjadi manajer perdagangan para investor atau Sohibul Mal.
Rasulullah SAW dikenal sangat jujur ketika berdagang. Ia tidak pernah mengurangi takaran timbangan, mengatakan apa adanya mengenai kondisi barang yang dijual. Bahkan, tidak jarang ia melebihkan timbangan untuk menyenangkan konsumennya. Menurut catatan sejarah, beliau pernah menginfakkan seluruh hartanya untuk kepentingan perjuangan Islam. Ketika berpuasa, seperti riwayat Muslim, beliau mampu mengamalkan banyak amalan, di antaranya ziarah, memberi makan orang miskin, dan menjenguk orang sakit. Pada usianya 25 tahun, Rasulullah menikah dengan Khadijah, salah satu pemilik modal yang selama ini berinvestasi kepadanya. Dilansir dari beberapa media, Nabi memberikan mahar sebesar 20 unta Bahra. Harga unta pada 2019 berkisar antara 15 hingga 60 ribu pound atau sekitar 12 hingga 50 juta rupiah. Dalam berbagai literatur sirah disebutkan, jenis unta yang diberikan oleh Nabi sebagai mahar untuk Khadijah adalah jenis unta yang paling berkualitas. Bila diasumsikan harga unta sebesar 50 juta rupiah per ekor, maka mahar Rasulullah kepada Khadijah bila dirupiahkan hari ini setara dengan 1 miliar rupiah. Berarti salah jika dikatakan selama masa hidupnya Rasulullah hanya berdakwah dan hidup dalam kemiskinan. Yang benar adalah selain berdakwah, Rasulullah juga merupakan seorang pebisnis sukses namun hidup sederhana dan bersahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, Bilal bin Rabah adalah salah satu sahabat Rasulullah. Apakah muazin pertama ini senantiasa mengumandangkan azan hingga akhir hayatnya? Untuk mengetahuinya, tonton terus channel ini, tekan tombol subscribe, klik lonceng, dan share. Terima kasih. Sebuah riwayat menyebutkan Bilal bin Rabah semenjak wafatnya Rasulullah hanya dapat melakukan azan 3 hari. Sebab di setiap lafaz Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, ia selalu tersungkur dan menangis. Sedemikian sedihnya Bilal akan kehilangan Rasulullah, sampai-sampai dia sempat meminta izin kepada khalifah agar boleh pergi dari Madinah, sebab kenang-kenangan akan tetap menghantuinya. Sampailah hari ketika Rasulullah mendatangi Bilal bin Rabah melalui mimpi. Wahai Bilal, mengapa engkau tidak pernah menjengukku lagi? Seketika sang sahabat ini terhenyak. Begitu terbangun, Bilal begitu terkejut lantaran kata-kata Rasulullah itu membuatnya ingin beranjak. Dia pun segera pulang ke Madinah. Kedatangan Bilal bin Rabah diterima dua cucu Rasulullah SAW, Hasan dan Husain. Sebelumnya, Bilal telah berziarah ke makam Nabi. Kedua cucu sosok paling mulia dalam sejarah itu lantas meminta Bilal supaya mengumandangkan azan begitu waktu sholat tiba. Pada saat bersamaan, Umar bin Khattab yang telah menjadi khalifah ikut memohon Bilal untuk mengumandangkan azan. Bilal pun memenuhi permintaan itu. Inilah saat-saat yang teramat dirindukan segenap warga Madinah. Kota itu seakan-akan diliputi kebisuan. Hanya suara azan Bilal yang menggema di segala penjuru. Betapa terkesimanya mereka.
karena merasa zaman kembali berputar seperti ketika masih bersama Rasulullah. Seluruh orang keluar dari rumah masing-masing. Tangis pun pecah mengiringi usainya azan dari lisan Bilal bin Rabah. Begitu hendak mengumandangkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sontak seluruh penduduk Madinah menangis dan meratap. Mereka teringat akan masa-masa indah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar bin Khattab paling keras suara tangisnya. Bilal pun tak sanggup meneruskan azannya. Air matanya terus mengalir. Hari itu menjadi azan pertama dan terakhir bagi Bilal setelah Rasulullah wafat. Azan yang tak dirampungkan. Wallahu a'lam bishawab.